Hipertiroid itu masalah hormon, bisa dikendalikan tetapi tidak bisa disembuhkan. Itulah vonis dokter, baik di Surabaya, Jakarta maupun Singapura. Saya Yeni Indra membuktikan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Di sebuah pesta tiba-tiba saya merasa lemas, tidak bertenaga. Setelah berganti-ganti dokter ketahuanlah saya menderita hipertiroid alias terlalu banyak hormon tiroid. Hormon tiroid ini ibarat kompor. Ketika kompornya terlalu besar, meskipun saya makan sebanyak-banyaknya, berat badan terus menyusut. Dari 54 kilo tinggal 45 kilogram. Pada malam hari jantung berdebar-debar keras sehingga saya sulit tidur. Tremor, kalau tangan saya diluruskan, tangan saya bergetar. Hipertiroid ini berbahaya untuk jantung. Dan kalau dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan bola mata menonjol keluar. Dokter mengatakan kita coba atasi dulu dengan obat. Kalau tidak bisa terpaksa harus operasi. Pada saat itu saya sudah mulai sekolah di Charis Bible College. Saya belajar 1 Petrus 2 ayat 24. Bahwa sesungguhnya oleh bilur-bilur Kristus saya sudah disembuhkan. Saya juga belajar Filipi 2 ayat 10. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Artinya semua yang punya nama tunduk dalam nama Yesus. Hipertiroid punya nama, tunduk dalam nama Yesus. Kanker punya nama, tunduk dalam nama Yesus. Penyakit apapun yang punya nama, tunduk dalam nama Yesus. Ketika saya mendapatkan pewahyuan ini, saya memutuskan untuk stop obat. Berat badan saya dari 45 kilogram tanpa obat sudah naik menjadi 49 kilogram. Perkembangannya bagus sekali. Sampai saya mendapat telepon yang mengabarkan teman saya yang sakit kanker kritis. Tiba-tiba ketakutan mencekam hati saya dan iblis pun tidak menunda serangannya. Dalam waktu 3 hari berat badan saya turun 3 kilogram. Saya memulai semuanya dari nol lagi. Saya minum obat lagi. Pelajaran yang saya petik ketika kita tengah menantikan kesembuhan ilahi. Penting untuk menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita fokuskan. Karena apapun yang kita fokuskan membesar. Ketika saya membiarkan pikiran negatif, berita buruk, hal-hal yang menakutkan memasuki kehidupan saya, artinya saya membuka celah dan iblis punya pijakan untuk masuk ke dalam kehidupan saya dan memporak-porandakannya. Bersyukur kita memiliki Allah yang maha baik. Allah yang menemui kita di setiap level iman yang kita miliki. Kemudian saya belajar, ternyata hipertiroid merupakan salah satu dari penyakit autoimun. Penyakit autoimun sebagian besar disebabkan karena salah mindset. Contohnya, merasa tidak layak, merasa tidak cukup baik, merasa tertolak, merasa bersalah. Pikiran-pikiran negatif ini menyebabkan imun yang seharusnya untuk melawan serangan dari luar justru menyerang diri saya sendiri. Bersyukur saat itu saya sudah sekolah di Charis. Di Charis saya belajar bahwa Allah mencintai saya tanpa syarat.
Kemudian saya belajar juga siapa identitas saya yang sejati di dalam Kristus. Keselamatan yang saya peroleh bukan karena kebaikan saya atau karena sesuatu yang saya lakukan, melainkan 100% karena anugerah. Dan yang lebih dahsyat lagi, ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pada saat itu Roh Allah dengan segala kekayaannya tinggal di dalam roh saya. Kemakmuran ada di sana, kelimpahan ada di sana, kesehatan, kesembuhan ada di dalam roh saya. Bahkan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati pun ada di dalam roh saya. Artinya saya tinggal memanifestasikan apa yang sudah ada di dalam roh saya supaya termanifestasi di alam natural, di tubuh saya. Karena saya sekolah, setiap hari saya belajar firman. Saya mendengarkan video pengajaran dari guru-guru. Itu amat sangat membantu saya untuk membangun iman saya. Selain itu setiap hari saya mendengarkan pengajaran tentang kesembuhan. Saya menonton healing journey, kesaksian seperti tadi ya. Kesaksian-kesaksian kesembuhan dari berbagai macam penyakit berat. Hanya dengan firman Tuhan, kalau orang lain sembuh, saya juga sembuh. Tidak lupa saya terus memperkatakan, mendeklarasikan janji-janji kesembuhan Tuhan. Dan tidak lupa saya terus-menerus berdoa dalam roh. Ketika kebenaran firman Tuhan ini saya renungkan siang dan malam, kebenaran-kebenaran ini menjadi pewahyuan yang hidup di dalam hati saya. Saya berdoa, Tuhan kasih tahu saya kapan waktunya saya boleh stop obat. Waktu pun berlalu. Pada bulan Desember tahun 2020 ada acara di sekolah kami tepat seminggu sebelum acara Natal. Setelah mengikuti acara itu seperti biasa, saya bersama dengan teman-teman menggunakan lift menuju lobi. Di antara teman-teman itu ada Pak Suhono. Saya tidak mengenal beliau, meskipun kami sesama murid Keris. Karena saya murid angkatan pertama dan Pak Suhono murid angkatan kedua. Kami beda kelas. Anehnya, Pak Suhono langsung memandang mata saya sambil menuding, "Kamu sakit apa?" "Saya sakit hipertiroid, Om, tapi saya percaya Tuhan Yesus sudah sembuhkan." Penyakit itu bohong. Iblis itu penipu. Iblis itu cuma macan ompong yang sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Percaya saja, kamu sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus di atas kayu salib, kamu sudah sembuh. Stop minum obat. Percaya saya, minggu depan kita ketemu. Cerita saya bagaimana hasilnya. Saya memaknai apa yang dikatakan Pak Suhono sebagai tanda dari Tuhan. Inilah waktunya bagi saya stop obat. Sejak itu hingga hari ini saya tidak pernah minum obat lagi. Bagaimana hasilnya? Berat badan saya stabil, jantung saya normal, saya bisa tidur nyenyak. Dan yang lebih hebat lagi, saya sudah 4 kali cek laboratorium, hasilnya normal. Meskipun menurut dokter hipertiroid hanya bisa dikendalikan, tetapi tidak bisa disembuhkan, terbukti saya sembuh. Kalau saya sembuh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga sembuh. Karena Allah kita, Allah yang tidak memandang muka. Siap terima kesembuhan ilahi? Tuhan Yesus memberkati.